Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah mengalahkan Injil palsu. Tadi kita sudah baca di dalam bacaan bertanggapan, Saudara, Galatia 1 ayat 6 sampai 12. Saudara, fakta menarik tentang Yesus yang belum banyak diketahui oleh orang Kristen. Saudara, ada 4 fakta menarik yang harus kita pahami. Yesus selalu menang atas lawan-lawannya. Saudara ya, hebat kan? Kedua, Yesus mampu memukul lawannya dengan telak. Sehingga lawannya tak berkutik, saudara, bisa knock out. 3, Yesus ahli menemukan kelemahan lawannya, sehingga lawannya itu tidak diberi kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, langsung gugur di tengah jalan. 4, Yesus tidak mau memberi kesempatan kepada lawan untuk melawan sedikit pun. Saudara-saudara, Yesus menang, Yesus memukul, Yesus menemukan kelemahan, Yesus tidak memberi kesempatan kepada manusia, Yesus tidak memberi kesempatan kepada lawannya. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Yesus yang seperti ini, benarkah demikian, saudara? Saya tahu bahwa hanya orang yang paham tentang Yesus, hanya orang yang telah belajar dan semakin mengenal Kristuslah yang tahu apakah jawaban atau fakta ini benar atau salah. Jika Anda dan saya tidak memahami Kristus dengan baik dan benar, tidak memahami kebenaran dengan baik dan benar, tidak mengalami Kristus dengan baik dan benar, saudara, maka kita bingung menetapkan jawaban benar atau salah. Mengapa, saudara? Karena ada nama Yesus. Sesungguhnya fakta ini adalah berbicara tentang Yesus ini, saudara. Jesus Ramos. Yesus Ramos, saudara, dia seorang petinju. 16 kali bertanding tidak pernah kalah, selalu menang, lawannya tidak diberi kesempatan untuk berkembang, lawannya dipukul KO, menang telak, saudara. Ini namanya Jesus Ramos, atau dalam bahasa Indonesia Yesus Ramos. Namanya Yesus, saudara, ya kan? Ada lagu yang sering kita nyanyikan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Begitu kan? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah Yesus yang kita dengar? Apakah Yesus yang diajarkan? Apakah Yesus yang kita pahami dan Yesus yang kita percaya sampai hari ini di tengah era pandemi COVID-19 ini adalah Yesus yang sama seperti yang disampaikan oleh Alkitab, seperti yang disampaikan oleh para rasul dan ajaran-ajarannya? Atau jangan-jangan nama Yesus yang kita percaya sudah berbeda? Nama Yesus yang kita pahami menjadi bergeser, bahkan menjadi Injil yang palsu. Saudara, nama saja Injil palsu berarti itu mirip sekali dengan Injil yang sejati. Masih menyebut nama Yesus, masih percaya Yesus sebagai Tuhan, masih berkata haleluya, praise the Lord. Terima kasih untuk karya keselamatanmu Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu Yesus, terima kasih untuk kematian dan kebangkitanmu di kayu salib. Masih sama. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus itulah yang sungguh-sungguh telah membuat hati kita bergembira, memikat hati kita, memenuhkan hidup kita, memuaskan hari-hari kita, dan kita berkata, Yesus, Engkau cukup. Yesus, Engkau cukup, tidak ada yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan tentang Yesus, persoalan tentang Injil yang palsu, persoalan tentang Injil yang asli itu menjadi persoalan yang telak, yang pelik di Galatia. Jemaat Galatia adalah orang-orang Kristen. Yang pertama orang Kristen Yahudi, yang kedua orang Kristen non-Yahudi, saudara. Orang Kristen Yahudi mengajarkan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, bahkan mengharuskan mereka untuk menambahkan di luar Yesus untuk diselamatkan, untuk hidup diberkati, saudara. Menambahkan agar mereka harus disunat, menambahkan agar mereka harus memenuhi ajaran hukum Taurat.
Menambahkan agar mereka harus memenuhi tradisi orang Yahudi atau agama Yahudi, saudara. Belum lagi dengan ajaran-ajaran yang lain, saudara. Ajaran-ajaran yang disebut gnostisisme, saudara. Ajaran-ajaran yang menyesatkan, saudara. Namun memang terdengar asli, terdengar alkitabiah, saudara. Sehingga membutuhkan kepakaran, keahlian, membutuhkan kemampuan roh di dalam firman Allah untuk mampu membedakan yang mana Injil sejati, yang mana Injil yang palsu, saudara. Karena jika tidak, maka orang-orang akan begitu mudah terseret pada Injil yang palsu. Fakta mengatakan Paulus marah, Paulus menegur, Paulus tanpa tendeng aling-aling berkata, engkau begitu cepat, engkau begitu gampang terseret, terpikat oleh Injil palsu itu. Injil yang harus ditambah. Seolah-olah Kristus itu kurang. Seolah-olah Yesus itu kurang, saudara. Seolah-olah kebenaran itu kurang. Sehingga harus ditambahkan lagi untuk lebih mensahkan, untuk lebih menguatkan, bahkan untuk lebih meyakinkan orang Kristen di Galatia bahwa Kristus itu adalah penyelamat, Kristus itu menyertai, Kristus itu memberkati setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata memang Yesus sudah mengatakan, saudara, sebelum jemaat Galatia berdiri, bahwa sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, orang-orang pilihan, orang-orang percaya itu bisa disesatkan loh. Bisa. Kata siapa orang percaya tidak bisa disesatkan? Bisa disesatkan. Sehingga pada akhirnya orang percaya hidup tidak maksimal. Orang percaya hidup tidak memuliakan Allah. Orang percaya hidup tidak menemukan dan mengalami Kristus yang sejati. Di dalam Injil yang sejati perlu ada tambahan. Plus, saudara. Saudara, Yesus sudah tahu bahwa akan ada banyak Injil-Injil palsu yang datang menggodai umat Kristen. Dari dulu seperti gereja mula-mula sampai hari ini seperti gereja kita. Hari ini seperti orang percaya hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, paling tidak mari kita melihat perbedaan antara Injil sejati dan Injil palsu, saudara. Injil sejati, manusia diselamatkan hanya oleh iman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan Injil palsu berkata apa? Manusia diselamatkan oleh Allah melalui Kristus plus memenuhi isi hukum Taurat dan seterusnya dan seterusnya. Injil sejati berkata Kristus adalah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan manusia. Injil palsu berkata Kristus adalah Allah saat ia sanggup memenuhi permintaan manusia saja. Injil sejati berkata Kristus adalah sumber kepenuhan hidup manusia. Injil palsu berkata Kristus hanyalah salah satu pelengkap kepenuhan hidup manusia. Oh, jauh bedanya, saudara. Masih sama merek, Kristus, Yesus, saudara-saudara ya. Injil sejati berkata Allah memberkati manusia dengan cara dan kehendaknya yang melampaui akal kita. Injil palsu berkata orang percaya yang dikasihi Allah selalu akan diberkati secara materi dan kesehatan. Saudara, Injil sejati berkata segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya ada dalam tangan Allah. Sementara Injil palsu berkata kemiskinan dan kesakitan manusia adalah wujud dari dosa dan hukuman Allah. Injil sejati berkata bahwa iman sejati akan selalu mempercayai Allah dalam segala keadaan. Sementara Injil palsu berkata iman itu yakin bahwa semua yang diminta harus dikabulkannya. Saudara, kita melihat Injil yang palsu terkadang bahkan sering terlihat lebih rohani, terlihat lebih teologis, terlihat lebih alkitabiah ketimbang Injil yang sejati, saudara. Injil yang palsu seringkali meniti beratkan pada the word of faith, kata-kata iman, percaya dan yakin dengan iman. Maka apa yang kau percayai, apa yang kau katakan, apa yang kau klaim, apa yang kau minta akan dikabulkan, pasti dan harus. Jika tidak, berarti engkau sedang salah berdoa. Jika tidak, engkau sedang salah percaya. Jika tidak, maka engkau punya dosa. Saudara, begitu mirip dan kelihatannya lebih spektakuler
Memang Injil yang palsu itu kelihatan lebih memikat, lebih nikmat, lebih asik, saudara. Orang ketika membeli sebuah jam tangan yang asli dan jam tangan yang palsu, saudara, yang asli itu susah dibeli. Kenapa? Harganya mahal, tempatnya terbatas, saudara. Perlu dicek sana sini, pakai kaca pembesar, ada nomor registrasi. Masing-masing jam, masing-masing arloji punya nomor registrasinya sendiri, punya nomor emailnya sendiri kalau berbicara tentang gadget. Tapi yang palsu, nomor registrasinya sama, saudara, gampang ditemukan di mana-mana, tidak sulit untuk mencarinya, harganya juga murah, lebih memikat, terkadang lebih mengkilat dari aslinya. Oh, tidak usah jauh-jauh, saudara. Ketika saudara belanja online, saudara, Anda akan melihat iklannya jauh lebih indah dari aslinya, setuju? Anda akan melihat iklannya itu lengkap ketika Anda beli mie instan, saudara ya. Ketika Anda beli mie instan, Anda lihat gambarnya itu ada ayam, telur ceplok, ada sayur hijau, merah, kuning, oranye warnanya. Tapi begitu Anda buka, Anda sudah punya dan Anda buka di rumah, ternyata warnanya cuma dua macam, putih dan merah, saudara. Ada sedikit coklat, yaitu kecap manis. Merahnya itu saus, putihnya mie dan bumbu, saudara-saudara. Anda tanya mana sayurnya, mana paha ayamnya, mana telur ceploknya. Itu cuma iklan, bro. Saudara, lebih indah. Yang asli itu terkadang cuma polos, biasa-biasa saja. Yang palsu ditambah-tambahkan. Mengapa? Supaya orang terpikat olehnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther berkata kepada kita membutuhkan Injil setiap hari. Karena setiap hari kita melupakan Injil. Kita butuh Injil setiap hari. Kita butuh Kristus untuk menjadi pusat kehidupan kita. Kita membutuhkan Dia lebih dari segala-galanya. Karena hampir setiap hari kita lupa akan Injil. Kita lupa bahwa Dia Kristus penyelamat kita. Kita lupa bahwa Dia Kristus penolong kita. Kita lupa bahwa Dia Kristus adalah penghibur kita. Kita lupa bahwa Dia Kristus yang telah berjanji, yang telah melakukannya, menggenapinya, dan akan melakukan terus buat kita. Kita lupa, saudara. Seringkali kita lupa. Kita seringkali terseret. Kita seringkali dikalahkan oleh kebutuhan materi, kebutuhan finansial. Kita seringkali dikalahkan karena kita sakit. Oh, saudara-saudara, kita mulai ragu akan Tuhan. Ketika krisis pandemi begitu lama terjadi, kita mulai ragu dan ragu. Fokus kita mulai bergeser. Fokus kita mulai buram. Fokus kita mulai kabur. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil sejati mengatakan Kristus adalah Allah yang patut kita cintai dengan segenap hati karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Tapi Injil yang palsu berkata apa? Allah patut semakin dicintai ketika Ia memberkati manusia dengan berkat, materi, dan kesehatan yang melimpah. Jadi kalau Allah tidak memberkati dengan materi, kalau Allah tidak memberkati dengan kesehatan, saudara, maka Ia tidak patut dicintai. Ia tidak layak dicintai. Kristus tidak patut dan tidak layak dicintai jika Ia tidak memberkati kita dengan materi yang melimpah, dengan kesehatan yang melimpah. Memang lebih kinclong, memang lebih ngejreng, memang lebih mengkilat Injil palsu ini, saudara. Injil sejati berkata Injil Kristus adalah segala yang sempurna, melebihi semua yang terbaik dan terindah dalam kehidupan manusia. Tapi apa kata Injil palsu? Kesuksesan material, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang adalah ukuran kesempurnaan hidup orang percaya. Oh, lebih bagus, saudara. Kalau saudara saya tawarkan dua Injil ini, saudara, tanpa menulis di atas Injil sejati dan Injil palsu, saya percaya saudara akan memilih di sisi yang hitam, saudara. Karena tidak ada tulisan Injil palsunya. Mengapa? Lebih kinclong, lebih ngejreng, lebih eye-catching, saudara. Dan sangat cocok dengan logika kita, sangat cocok dengan keinginan kita, sangat matching dengan semua yang dunia ini mau. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, itu yang terjadi dalam jemaat Galatia, dan itu yang terjadi dalam jemaat Kristen modern hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita menginginkan Kristus melebihi semua yang kita miliki dan semua yang kita alami hari ini? Nah, ini pertanyaan, saudara. Apakah kita menginginkan Kristus itu Kristus yang sejati, Kristus yang dikatakan dalam firman, saudara, melebihi dari semua yang kita miliki hari ini dan melebihi dari semua yang kita alami hari ini? Maksudnya begini, seandainya apa yang kau miliki hari ini itu hilang, seandainya apa yang terjadi padamu hari ini tidak sesuai dengan harapanmu, apa yang engkau akan rasakan? Apakah engkau akan stres melebihi imanmu? Apakah engkau akan takut dan khawatir melebihi kepercayaanmu?
Apakah engkau mulai ragu tentang Kristus yang dikatakan oleh Alkitab, dan engkau lebih percaya pada Kristus yang dikatakan oleh dunia ini, yang lebih spektakuler, lebih kinclong, lebih ngejreng, lebih eye catching, Bapak Ibu Saudara? Saudara Arius dari Alexandria pernah hidup tahun 256 sampai 336, Saudara. Ia sangat terkenal dengan kehidupannya yang sangat saleh, Saudara. Rajin berdoa dan berpuasa. Hidup berpantang, ya, asketis namanya, dan memikat banyak orang. Berpantang itu tidak sembarang mau ini itu, Saudara, ya kan? Berpantang. Hidup sederhana, bagus sekali. Tapi sayangnya ia mengajarkan ajaran yang sesat. Jadi hidup yang menjadi teladan pun ternyata tidak patut menjadi sebuah ukuran bagi kita untuk mengikutinya. Saudara, ketika saudara melihat seorang hamba Tuhan yang punya pesona luar biasa, mungkin di depan mata Anda, hidupnya saleh, rajin berdoa, rajin berpuasa, tidak salah dengan itu, saudara, ya kan? Tidak salah. Berpantang, saudara, saya tidak mau hidup kaya raya, bagus, saudara. Karena kalau hamba Tuhan mau hidup kaya raya, jangan jadi hamba Tuhan, saudara, ya kan? Ya banyak cara lain untuk menjadi kaya raya, jadi pengusaha, jadi pedagang, saudara. Jadi hamba Tuhan, Anda hidup di dalam pemeliharaan Allah, kan begitu. Udah bagus nih, wah semua orang suka. Tetapi jika pengajarannya tidak benar, nah ini yang harus engkau lihat. Saudara-saudara, Arius mengeluarkan sebuah pemahaman atau pengajaran yang bernama Arianisme, saudara. Yang mengatakan bahwa Yesus itu sempat tidak menjadi Tuhan. Bahkan Yesus itu berada di urutan yang paling rendah dibandingkan dengan Bapa, dan seterusnya, termasuk anti Trinitas, saudara. Nah, orang yang hebat, yang dikagumi banyak orang, yang punya karisma, saudara, yang menjadi teladan, punya daya pikat, daya tarik, itu hari ini banyak, saudara. Hari-hari ini banyak. Dia baru ngomong satu kalimat orang pingsan, saudara. Dia baru ngomong satu kalimat orang langsung nangis. Dia baru ngomong satu kalimat orang berkata, amin, amin. Aduh, keren banget pengajarannya, luar biasa. Karena apa? Karena dia punya karisma. Tapi ketika ia mengajarkan sesuatu, meskipun itu diambil dari ayat Alkitab, dan dia berkata ajaranku Alkitabiah, saudara. Namun ternyata itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil yang sejati, saudara. Jangan diikuti. Saudara, hari ini ada banyak tren orang yang mulai bosan dengan kebaktian online GKJ. Mudah-mudahan enggak, saudara. Ada orang yang mulai jenuh dengan kebaktian online GKJ. Alah, kebaktian GKJ begitu-begitu aja. Yang baru dong. Buat terobosan dong. Tidak salah buat sebuah terobosan. Ini dong yang gereja A, ini dong gereja B. Yang sono tuh wow, keren banget. Luar biasa, ya nggak salah. Tapi perlu Anda lihat, apakah Anda sudah paham tentang Injil yang sejati itu? Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Atau hanya sekedar untuk menyenangkan jasmani kita, saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak salah 2 Korintus 11 ayat 13-15 berkata apa? Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, ada orang-orang itu yang begitu gampang dengan berkata cincailah. Yang penting Kristus. Yang penting ada Yesus. Saudara, hati-hati. Yesus Ramos. Hati-hati. Yesus Safes. Seorang petinju juga, saudara. Hati-hati. Asalkan ada Yesus sebagai stempel, ada Kristus sebagai stempel, lengkap. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati, saudara. Karena hari ini banyak orang yang tertipu dengan kemasan. Kemasannya di luar adalah odol atau pasta gigi. Ya, odol itu merek ya. Pasta gigi yang tidak mengandung deterjen. Tetapi ketika buka dan pakai, ternyata kandungan deterjennya 60%. Jangan tertipu dengan kemasan. Ini adalah produk asli, dapat menyehatkan, dapat memutihkan gigi. Karena pakai pemutih, saudara ya. Anda bayangkan gigi Anda pakai Biclean, saudara. Jadi putih, tapi apa yang terjadi dengan usus dan lambung Anda? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.
Berhati-hatilah dengan pengajaran ini. Saudara-saudara, seorang bernama Kenneth Copeland. You get spiritually rich and you get financially rich. Oh, keren banget pengajarannya. Tidak heran dia punya jet pribadi. Dia katakan, ada salah satu khotbahnya, engkau memberi semua yang ada padamu, maka surga akan memberikan semua yang ada padamu. Orang kasih semua. Saudara, ini Injil yang luar biasa, setuju aku. Engkau akan mendapatkan karunia berkat sorgawi yang melimpah. Berilah yang terbaik darimu. Tidak salah memberi yang terbaik. Yang salahnya itu ujungnya. Maka Allah akan memberkati engkau dengan uang yang melimpah-limpah. Ternyata buat dia sendiri, dia punya jet pribadi. Ketika ada orang kritik, dia berkata, emangnya kenapa? Saya anak Allah, saya hamba Allah, maka saya harus pakai jet pribadi. Saudara, ujung-ujungnya buat diri sendiri. Oh, saudara-saudara, mengerikan sekali. Orang yang menyatakan Injil palsu, yang lebih ngejreng daripada Injil yang asli. Saudara, namun semuanya adalah memperdaya manusia. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 11 ayat 13-14 berkata, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ingat, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ada banyak orang yang hari ini ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, saudara. Saudara, suatu ketika beberapa bulan lalu ada seorang datang kepada saya dan pengen curhat. Saya bertanya, Anda dari gereja mana? Saya bukan dari GKJ, Pak. Saya bukan dari GKJ Sin City, juga bukan dari GKJ yang lain. Saya dari gereja yang lain, disebutkan mereknya, saudara, gereja yang besar dan terkenal ada di daerah Pik, saudara. Oh iya, ada yang bisa saya bantu. Tolong Pak, saya pengen punya teman sharing doa, teman doa. Kenapa? Kenapa Anda, apakah tidak punya teman di gereja? Seolah-olah semua orang menjauhi saya, Pak. Oh, apakah hamba Tuhan di gereja Anda tidak mau mendoakan Anda dan menjadi teman sharing Anda? Saya orang yang jatuh, Pak, dalam usaha. Saya orang yang kelihatannya gagal, Pak. Sehingga saya dinilai berdosa, Pak. Dipandang sebelah mata oleh teman-teman saya. Termasuk oleh teman kelompok kecil saya menjauhi saya. Apalagi hamba Tuhan saya, Pak. Apalagi gembala sidang saya, Pak. Saya dianggap berdosa sehingga saya terkucil di gereja, Pak. Saya paham. Gereja ini memegang paham teologi kemakmuran. Saudara, sehingga orang yang gagal itu disebut dosa. Orang yang tidak sukses secara materi disebut dosa. Saudara, saya malu, Pak, kalau saya mau sharing atau curhat ke teman komsel, ke jemaat yang lain, apalagi ke hamba Tuhan. Saya bakalan dihakimi, Pak. Anda kurang iman, Anda kurang berdoa, Anda kurang kudus, Anda tidak diberkati, Anda dijauhi oleh Tuhan. Oh, saudara-saudara, kasihan sekali jemaat ini. Saya katakan, saya siap menjadi teman doamu. Saya siap menjadi teman doamu. Saudara, Injil palsu hari ini menjelma dalam sebuah pengajaran doktrin teologi kemakmuran. Saya harus berkata keras kepada kita hari ini, bahwa ada banyak orang yang terpikat olehnya hari-hari ini. Betul, serius. Apalagi di tengah-tengah era pandemi COVID-19, saudara. Orang pengen cepat selesai, maka dia akan berdoa. Tidak salah berdoa. Mari datang berdoa. Beberapa jam, tidak salah berdoa. Tetapi doanya akan menjadi salah ketika motifnya adalah memperalat Tuhan. Dia lupa bahwa ketika pandemi ini masih berlangsung, semuanya ada maksud Tuhan agar hidup kita semakin diuji, semakin terbentuk, semakin perkasa, semakin kuat dalam iman, dan bahkan semakin mewujudkan bahwa kita orang percaya mengasihi Dia dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 2:19 berkata apa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara yang saya kasihi, kalau mau bilang ya setan-setan juga percaya katanya ya. Ya tentang Allah itu ya, percaya ya. Saudara, artinya bahwa ada banyak orang Kristen hari ini yang sungguh-sungguh kurang memahami kebenaran dan mengenal Allahnya yang sejati. Seringkali keadaan kita setiap hari, kesulitan-kesulitan hidup yang sedang menerpa dan menghimpit kita, membuat itu menjadi faktor penentu kita akan nilai iman dan percaya kita kepada Dia. Kalau faktor-faktor penentu ini baik, kalau seluruh keadaan kita baik, semua lancar, maka kita akan berkata memang Allah, Engkau Allah yang hebat.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini jam asli, jam palsu saudara ya. Lebih kinclong yang palsu, betul gak? Ya kan? Yang fake itu lebih keren warnanya, ya kan? Daripada yang real, ya dong. Yang fake itu lebih cerah. Yang real itu biasa-biasa aja saudara. Tapi kualitasnya beda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, John Piper berkata, dalam segala keadaan hidup kita, Allah selalu melakukan ribuan cara berbeda yang tak bisa kita pahami dengan akal pikiran ini. Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Allah sedang bekerja dengan ribuan cara yang tak bisa kita pahami dalam hidup ini. Ia memberkati kita dengan ribuan cara. Dia Allah yang kreatif, Dia Allah yang inovatif, Dia Allah yang begitu luar biasa, bekerja dalam kekekalan, bahkan sesuai dengan merek registrasi, sesuai dengan nomor registrasi setiap kita. Dia tidak memperlakukan memberkati, Ia tidak memperlakukan mengajar, Ia tidak memperlakukan semua manusia sama. Kalau jam saja yang asli punya nomor registrasi. Kalau gadget yang di tangan Anda itu saja punya nomor email, punya nomor apa itu saja, ya. Masing-masing gadget punya nomor sendiri, saudara. Apalagi kita di hadapan Allah. Kita dicetak oleh Allah dengan satu mesin cetak, yaitu tangannya yang tidak pernah dipakai untuk membuat manusia yang lain. Oh, saudara-saudara, kita begitu spesial di hatinya. Sehingga Allah tahu men-treat kita, Allah tahu menjaga kita, Allah tahu memperlakukan kita sesuai dengan apa yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, John MacArthur berkata, Injil sejati tidak memanggil kita untuk pemenuhan diri, tetapi memanggil kita untuk menyangkal diri. Menarik ya? Ia tidak memanggil kita untuk memenuhkan diri kita. Pemenuhkan diri kita dalam pengertian apa? Apa yang kita mau, apa yang kita suka. Tetapi memanggil kita untuk menyangkal diri. Saudara, saya percaya di tengah-tengah era COVID-19 ini, saudara, pemanggilan terhadap kita oleh Injil tentang penyangkalan diri mulai kita rasakan. Mari kita jalani itu. Mari kita lewati itu bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 11 ayat 13-14 berkata apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya kan? Ya, pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah itu harus yang ya bukan untuk sekedar enak didengar ya. Saya percaya khotbah itu ya harus enak didengar, dapat dimengerti, tetapi ini lebih dalam lagi, yaitu untuk memuaskan keinginan mereka, saudara. Bukan berbicara tentang khotbah yang lucu di sini. Yang lucu ya sah-sah saja. Ya asal tidak jadi stand up comedy ya. Bukan berbicara tentang khotbah yang runut dan sistematis, bukan, saudara. Khotbah yang runut dan sistematis itu tujuan yang jelas itu baik dan harus. Tapi berbicara tentang isi yang memang harus sesuai dengan semangat dunia ini, semangat spirit dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sehingga kalau saya simpulkan, saudara, Korintus ini berkata, keinginan telinga yang dimaksudkan adalah keinginan hidup yang seturut pandangan dunia ini. Saudara, apakah itu Injil yang sejati? Enggak, saudara. Injil yang sejati mengajak kita untuk hidup berpadan dengan Kristus di dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya berani berkata bahwa Injil palsu masa kini sama dengan hidup yang berpusat pada kesenangan diri sendiri, bukan pada Kristus. Itu Injil palsu masa kini. Saudara, ini adalah seorang yang bernama Tyson Fury, saudara. Ya, Anda mungkin belum tahu siapa Tyson Fury. Dia berkata, pertama-tama dan terutama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Juru Selamatku, Yesus Kristus yang sudah membantu saya mengalahkan kuasa gelap. Anda tahu dia berkata ini saat apa? Saat dia menang tinju, saudara. Yang dikalahkan itu adalah seorang kulit hitam. Oh betul, saudara. Begitu dia meng-KO Denton Wilder. Pertemuan yang kedua. Sebentar lagi akan pertemuan yang ketiga nih. Ya, tahun ini. Mungkin akhir tahun ya. Desember atau November. Begitu dikalahkan KO, saudara. Dia berkata itu kuasa gelap loh. Wah, sangat diskriminatif. Tapi dia berkata, aku bersyukur pada Tuhan dan Juru Selamatku yang telah membantu saya mengalahkan kuasa gelap. Oh saudara, ini serem sekali ya, orang memakai nama Yesus, saudara ya kan. Dan dia berkata dia adalah pembawa nama Yesus di ring tinju. Ya sah-sah saja sih. Tetapi kalau pengertiannya seperti ini, saudara, itu mengerikan sekali, saudara ya kan. Dia menghantam orang, saudara,
Dan dia berkata, Yesus mengalahkan, membantu saya mengalahkan kuasa gelap. Oh saudara yang saya kasihi, ada banyak orang yang keliru tentang Injil. Ada banyak orang yang keliru tentang kuasa Kristus di zaman-zaman ini. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, Injil palsu masa kini, saya berani mengatakan, Injil palsu masa kini sama dengan percaya pada firman yang sesuai dengan keinginan manusia. Itu Injil palsu. Yang kedua, yang berikut adalah Injil yang palsu menjadikan manusia sebagai pusat hidupnya. Semuanya aku, semuanya aku, semuanya aku. Kita doa semuanya untuk diriku. Kita melayani semuanya untuk diriku. Kita percaya Tuhan semuanya untuk diriku. Saudara, Injil Kristus adalah ajaran yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Seharusnya Kristus menjadi pusat hidup orang percaya di dalam segala keadaan kehidupannya. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, saya berani berkata bahwa Injil palsu masa kini sama dengan orang Kristen yang mau pada Kristus jika Kristus sesuai dengan keinginannya. Itu Injil palsu. Jika Kristus sesuai dengan keinginanku, maka aku mau. Kalau tidak, aku cari yang lain. Itu Injil palsu, saudara. Ini berbicara tentang bahasa kita sehari-hari. Injil sejati selalu berpusat kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Itulah sebabnya, saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan Injil palsu? Gak ada cara yang lain. Kita dapat mengalahkan Injil palsu dengan berpegang pada kebenaran firman yang sejati. Berpegang pada firman yang sejati. Jadi ketika kita malas belajar, ketika kita malas baca firman, ketika kita malas mencari kebenaran saudara yang sejati, ya kan? Kita hanya mau yang udah jadi. Oh ini paket udah jadi, paket terima jadi. Wah enak nih, paketnya jelas nih. Apa yang harus aku lakukan? Bahaya saudara. Ketika khotbah terlalu sering mengatakan apa yang harus Anda lakukan? 1, lakukan ini. 2, lakukan itu. 3, lakukan ini. Ana lakukan ono, saudara, dan Anda terima. Yes, aku langsung pakai. Tapi maukah Anda ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda pun dibawa untuk berpikir. Anda pun dibawa untuk mencerna. Anda pun dibawa untuk menilai. Anda pun dibawa untuk mengkritisi. Benarkah ini firman Allah? Benarkah ini kebenaran? Tapi susah ya saudara. Ketika firman Tuhan tentang berkat, ketika firman Tuhan tentang kemakmuran, ketika firman Tuhan tentang hal-hal yang indah, yang luar biasa, yang spektakuler, yang eye-catching, yang begitu kinclong kata orang, kita langsung terbius. Ini kebenaran, aku ambil. Amin. Sehingga ketika orang berkata amin, amin, saudara, kita pakai. Saudara, tanpa kita menelaah, tanpa kita melakukan komparasi, tanpa kita melakukan perbandingan. Itulah sebabnya hati-hati ketika kita seringkali mencari kebenaran di luar sana yang tidak jelas sumber dan asal-usulnya. Anda harus punya kemampuan memfilter 3-4 kali lipat ketimbang ketika Anda berada di rumah sendiri yang sudah jelas, saudara. Amin, saudara. Ketika Anda berada di GKJ, saudara. Sekali lagi, saya tidak mendewa-dewakan GKJ, saudara. Tapi saya ingin mengajarkan kita agar kita berdiri di dalam ajaran yang sehat. Karena saya percaya hamba-hamba Tuhan GKJ, saudara. Bahkan sinode GKJ, bahkan para BPJ di GKJ, khususnya GKJ Season City, tidak akan pernah mengizinkan jemaatnya ditarik, diperdaya, diseret oleh pengajaran Injil palsu. Itulah sebabnya BPJ, saudara, punya namanya namanya itu tim Avenger. Ya dulu namanya tim Avenger. Apa itu tim Avenger? Tim untuk menyaring hamba-hamba Tuhan yang akan berkhotbah. Nggak boleh sembarangan. Latar belakang sekolah teologinya dari mana? Jelas. Gereja pelayanannya dari mana? Jelas. Kenapa saudara? Karena ketika sudah di mimbar dan seorang hamba Tuhan yang begitu karismatik berkata ABC, maka jemaat akan dengar. Sulit bagi kita untuk membalikannya. Sulit bagi kita untuk membenarkannya, saudara. Jadi itulah sebabnya kami menyaringnya. BPJ tidak sembarangan, sinode tidak sembarangan. Sudah ada tata gereja yang benar, sudah ada alur yang benar. Sebagai gereja yang ingin merawat dan menjaga domba-dombanya agar tidak tertarik, tidak terseret oleh ilah-ilah zaman Injil palsu yang begitu marak di mana-mana. Apalagi kota Jakarta, ada 1001 macam merek gereja yang menawarkan Injil palsu. Maaf, saya harus katakan ini. Mereka masih tetap mengatakan menyerukan nama Yesus Kristus. Masih. Mereka masih percaya keselamatan di dalam Yesus. Masih. Tapi ingat, ada plus-plusnya itu yang bahkan terselubung dan menarik kita, menjerumuskan kita masuk dalam Injil kemakmuran. Sehingga ada banyak orang yang kecewa hari ini. Mengapa COVID-19 belum berlalu?
Mengapa usahaku begitu sulit? Mengapa hidupku begitu susah? Tuhan, jika aku mendengarkan pengajaran dari pendeta A, mendengar pengajaran dari gereja B, mengatakan bahwa apa yang aku katakan, apa yang aku klaim aku dapat, sekarang mana Tuhan? Mulutku sudah berbusa, keringatku sudah habis, air mataku sudah kering sudah. Mana? Yang benar yang mana nih? Itu pengkhotbah itu sepertinya benar, berarti yang salah Tuhan nih. Saudara-saudara, yang kurang mampu, kurang hebat, kurang jago Tuhan nih. Oh, saudara-saudara, minta ampun sama Tuhan ya. Kita mesti berdiri tegak di dalam Injil yang sejati. Maukah kita berkata, Tuhan, meskipun di dalam roh payah, meskipun saat-saat ini aku masih harus terus berjuang, meskipun hari ini aku harus masih terus menantikan pertolongan dan perbuatan Tuhan. Oh Tuhan, aku mau setia pada kebenaran-Mu. Aku mau setia mengikut Tuhan. Kapanpun itu, sampai aku menutup mata. Maukah kita berkata demikian? Saya percaya bahwa perjamuan kudus hari ini, roti yang melambangkan tubuh Kristus, anggur yang melambangkan darah Kristus, akan mengingatkan kita kembali. Untuk apa kita dipanggil dalam keselamatan kita? Untuk apa kita dipanggil? Untuk mengenang kematian, kebangkitan, penderitaan Kristus. Bahkan untuk menjadi serupa dengan Dia. Agar hidup kita semakin hari, semakin berpadanan dengan hidup Kristus ketika Ia hidup di muka bumi ini.